kota itu punya permasalahan yang banyak, gitu intinya seperti itu. Kota itu mempunyai permasalahan yang banyak. Itu satu. Sedangkan birokrasi itu terbiasa sama geraknya sesuai regulasi. Banyak regulasi yang menghambat. Nah, di satu sisi, di lain sisi yang lain, itu si R&D agent tadi atau tadi saya bilang startup tadi, itu mereka punya mimpi. Mereka mimpinya untuk macam-macam kan ya, seperti itu. Nah, bagaimana mempertemukan itu? Kebanyakan startup itu membuat inovasi, tapi akhirnya tidak terpakai, gitu? Karena nggak mengatasi permasalahan. Karena tidak menjawab permasalahan. Halo Smart Citizen. Selamat datang di JSC Podcast edisi kelima. Perkenalkan, saya Laili. Dan saya Jenly. Di JSC Talk Podcast kita akan membahas mengenai Kota Cerdas Jakarta, baik dari sisi teknologi, kolaborasi antar warga hingga inovasi di ruang ranah Pemprov DKI Jakarta. Dan di edisi podcast edisi kelima kali ini, kita ada dalam rangkaian Road to Future City Hackathon yang dilaksanakan oleh Jakarta Smart City. Dan bersama-sama dalam podcast kali ini kita mengundang para warga dan juga para narasumber pilihan untuk membicarakan bagaimana peran Bapeda DKI Jakarta dalam menyusun strategi merencanakan aksi yang akan dilakukan dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan transformasi Jakarta sebagai kota global. Tentu saja narasumber kita pada hari ini kita sudah undang di studio Jakarta Smart City. Ada Pak Andika Aji selaku Kepala UPT Pusat Riset dan Inovasi Daerah. Selamat datang Pak Andika Aji. Terima kasih sudah diundang. Kalau boleh tahu nih Ji, nama panggilannya siapa Pak? Andika atau Aji? Dipanggil Aji. Oh Aji. Kalau Andika nanti disangka Bapak Mentah. Oke. Oh iya Pak, mungkin teman-teman di luar gitu ya Pak, kadang terbalik nih Pak, ada yang Bapeda, ada Bapenda gitu ya Pak ya. Terus, berbeda memang. oh iya berbeda, betul. Kalau Bapenda itu Badan Pendapatan Daerah, yaitu ngurusin pajak daerah segala macam. Kalau Bapeda itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang jadi tupoksinya itu ini urusannya adalah urusan perencanaan pembangunan daerah. Kalau di tingkat nasional Bappenas ya Pak? Ya, setara sama Bappenas, tapi ini di level daerah. Gitu. Baik. Tuh. Terus tadi Pak bahas gitu ya tentang perencanaan. Ji kalau nggak salah gitu ya, aku lupa tahun berapa pastinya kita resminya, tapi salah satu isu yang terhangat gitu ya Pak ya, bahwasannya Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota gitu ya Pak. Betul. Tapi itu udah pasti gitu Pak? Hampir pasti, karena gini, kita sudah punya undang-undang tentang ibu kota negara, pemindahan ibu kota negara KM ya. Jadi ibu kota negara kita itu akan pindah ke Nusantara. Nah, pada tahun ini itu sudah ada juga undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terkait pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Jadi di dalam kedua undang-undang tersebut itu bahwa ibu kota sampai dengan saat ini masih di Jakarta. Oh, sampai 2024 ini Pak? Sampai dengan terbitnya Perpres. Perpres tentang pemindahan ibu kota. Jadi kita tunggu saja. Kalau ada Perpres itu, secara otomatis ibu kota akan pindah. Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Berarti kalau dibilang Pak di tahun ini Jakarta, kalau sampai tahun ini Pak, Jakarta udah berapa tahun nih statusnya sebagai ibu kota? Sebenarnya kalau menurut sejarah, kalau kita bicara sejarah, Jakarta itu atau ibu kota negara, kalau kita bicara ibu kota negara Indonesia itu pindah beberapa kali gitu ya, seperti itu. Saat proklamasi kemerdekaan itu tidak ada yang men-state bahwa Jakarta itu adalah ibu kota negara. Betul. Karena proklamasi ada di Jakarta dianggap secara de facto, walaupun belum secara de jure, Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Tapi karena perang, waktu itu masih masa perjuangan ya kemerdekaan,
ibu kota sempat dipindah secara diam-diam waktu itu karena ada agresi Belanda, dipindah secara diam-diam ke Yogyakarta. Banyak waktu itu ada eksodus kan dari Jawa Barat ke Yogyakarta, dipindah ke Yogyakarta. Itu pun setelah agresi militer Belanda yang kedua, ibu kota negara kita pindah ke Bukit Tinggi. Nah, baru setelah sudah ada perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Belanda, baru pindah lagi ke Jakarta seperti itu. Jadi bagi Indonesia perpindahan ibu kota itu sudah biasa gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang baru itu seperti itu. Nah sekarang kemarin sudah ada undang-undang tentang IKN plus undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Berarti memang kemungkinan besar kita akan Jakarta akan menjadi bukan ibu kota lagi atau daerah khusus Jakarta saja. Jadi teman-teman masih warga DKI gitu ya Pak ya, belum warga DKJ, belum sah gitu. Iya. Jadi memang penyebutannya juga Pemprov daerah khusus Jakarta, jangan disingkat. Soalnya kalau DKJ Dewan Kesenian Jakarta. Kita kan bingung. Bisa ya. Bisa ada berbagai interpretasi. Iya benar-benar. Gitu ya. Prof DKJ. Jadi makanya kalau kami nyebutin biasanya Pemprov daerah khusus Jakarta saja. Jadi lengkap. Jadi nggak ada nggak ada bias gitu. Iya, atau kesalah tafsir ya Pak ya. Betul. Terus tahu aku juga di salah satu visinya Pak, Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota, salah satu visinya yakni Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional dan global. Iya. Itu juga lebih tepatnya itu tercantum dalam undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Gitu. Jadi daerah khusus Jakarta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu ada salah satu pasal yang menyebutkan Jakarta menjadi pusat bisnis nasional sekaligus kota global. Jadi dua-duanya itu sudah tercantum dalam undang-undang seperti itu. Tadi gitu ya Pak, sebagai tim perencanaan gitu yang mewakili Pemprov DKI Jakarta, bagaimana sih peran Bapeda melihat Jakarta dalam konteks global setelah tidak menjadi ibu kota? Ya, jadi sebenarnya dalam konteks perencanaan pembangunan ya itu tahun ini gitu bertepatan gitu dengan keluarnya undang-undang daerah khusus Jakarta. Tahun ini tuh beruntungnya dalam tanda kutip beruntungnya adalah dilaksanakan pemilihan umum serentak dan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi ada kesempatan buat daerah khusus Jakarta nanti itu untuk meletakkan dasar-dasar perencanaan yang lebih stabil untuk mencapai posisi sebagai pusat perekonomian dan kota global seperti itu. Karena apa? Pada tahun ini kita bersamaan dengan menyusun yang namanya dokumen rencana tata ruang wilayah Jakarta yang mengatur special planning atau tata ruang Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, berbarengan dengan itu kita juga menyusun yang namanya rencana pembangunan jangka panjang daerah. RPJPP ya Pak? RPJPD. RPJPD. Tahun 2025 sampai dengan 2045. 2040 ya? 2040. Iya, kurang lebih 20 tahun lah ya. Iya, betul. Gitu ya. Seperti itu ya. RPJP di tahun 2025 sampai 2045, 20 tahun itu disusun sekarang. Itu ya. Yang berikutnya, nah ini Chaos banyak. Chaos. RPJMD juga Pak. Iya, 20 tahun, terusnya RTRW, sampai 2040, RTRW, terusnya RPJP 25 tahun, 20 tahun juga sampai 2045. Terus yang berikutnya adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jangka menengah daerah itu yang per 5 tahun. 5 tahun RPJMD. Nah, seperti itu. Itu disusun juga. Nah, itu juga rencana. Di samping itu banyak ya. banyak. Tertulis ya. Tidak semudah itu saudaraku. Ferguson ya, Ferguson. semudah itu Ferguson gitu kan. Banyak gitu yang kita kerjakan. Nah, tapi intinya adalah yang paling krusial adalah satu adalah RTRW. Karena itu bagaimana kita memanfaatkan pola ruang dan struktur ruang yang ada di Jakarta.
Yang kedua adalah rencana pembangunan jangka panjang, karena akan menentukan arah kemana Jakarta akan menuju ke depannya. Yang pasti adalah pusat perekonomian nasional dan kota global. Itu karena sudah disebutkan juga di undang-undang dan arahan pemerintah juga seperti itu. Kenapa menjadi pusat perekonomian nasional? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Pasti karena tingkat penjualan dan pembelian transaksi. Bukan. Jadi gini, ibu kota pindah ke Nusantara, ya kan? Jakarta sebelum ada ibu kota Nusantara, Jakarta itu sebagai sebuah provinsi, sebagai sebuah daerah itu menyumbang 16% terhadap PDB nasional. Jadi bayangkan 16%, hampir 17, ya. Itu yang pertama. Kalau ditambah dengan daerah penyangganya, Jabodetabek, ya, kayak gitu loh. Itu kontribusinya terhadap PDB secara nasional itu 23 something gitu ya persen. Jadi bisa dibayangkan hampir 25%, 25%. Zakat cuma 2,5%. Ini 25%. Seperempatnya. Kurang lebih. Hampir seperempatnya. Itu disumbang oleh Jakarta dan sekitarnya. Pertanyaan saya, apakah pemerintah pusat mau kehilangan sumbangan sebesar 25% tersebut? Tentu tidak. Kan kita butuh untuk infrastruktur nasional ya. Butuh untuk bangun IKN ya. Jadi jangan sampai sumber pendapatannya itu hilang. Kan seperti itu. Oleh karena itu tetap harus dijaga supaya tetap tumbuh, bahkan berkontribusi lebih jika memang bisa diatur gitu, kita bisa berkontribusi lebih, itu lebih bagus. Pemerintah pusat juga pasti lebih senang seperti itu. Jadi itulah alasannya kenapa kita menjadi pusat perekonomian nasional. Oke. Jadi tidak main-main ya Ji ya, peran Jakarta gitu ya Pak terhadap Iya, gitu. Dan kalau kita melihat nih Pak, kalau bicara tentang kota global, nah tentunya ada indikator ataupun variabel yang diambil nih. Nah, kira-kira dari Bapeda sendiri nih melihat indikator-indikator apa sih yang bisa memposisikan Jakarta nih sebagai kota global? Ya, sebelumnya saya cerita dulu. Panjang nih. Tapi memang dulu itu pertama kali itu yang menggulirkan ide tentang global city itu adalah Saskia Saste, profesor sosiologi ya dari Amerika gitu ya. Dia bikin buku terkait dengan itu, membandingkan New York sama Tokyo sama ada kota lain gitu ya. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa ada perhitungan itu. Nah, later on gitu ya, itu ada lembaga-lembaga atau institusi yang melakukan pemeringkatan. Nah, salah satunya itu adalah Etikernin. Etikernin itu melakukan pemeringkatan terhadap kota-kota global di dunia, gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam pemeringkatan tersebut ada berbagai lembaga seperti yang saya bilang tadi. Ada salah satu juga namanya The Mori Memorial Foundation. Dia mengeluarkan Global Power City Index atau GPC. Itu. Jadi dua-duanya juga ini sih. Ada beberapa, ada banyak Oxford juga ngeluarin, terusnya di Economist juga, ini Economist Intelligence Unit juga ngeluarin. Jadi ada beberapa, tapi yang banyak selalu kita pakai, maksudnya kita jadikan referensi lah ya. Itu antara lain adalah Etikernin, melalui Global City Index dan Global Power City Index. Nah, posisinya di mana nih Jakarta? Orang bertanya gitu. Betul. Di mana nih Mbak? Posisinya Jakarta itu kalau menurut GPCI itu berada di posisi 45 dari 48 kota lain di dunia. Wow. Udah gitu, kalau menurut GPCI, menurut GCI atau Global City Index yang dikeluarkan oleh Etikernin, itu Jakarta berada pada posisi 74 dari 156 kota lainnya di dunia. Gitu. Dua-duanya juga punya indikator masing-masing. Indikatornya ada beberapa.
punya perbedaan variabelnya mungkin ya Pak? Perbedaannya sebenarnya hampir-hampir mirip ya, hampir-hampir mirip gitu ya. Misalnya saya ambil contoh ya, apa namanya Global City Index gitu ya. Global City Index itu punya indikator-indikator tuh misalnya indikator ekonomi, indikator human capital, terus yang quality of life, terusnya ada lagi lingkungan tadi, environment sama governance gitu. Sedangkan kalau Global Policy Index itu punya indikator hampir sebenarnya detailnya hampir sama. Penamaannya aja yang beda ya Pak? Sama ekonomi ya, sama kan ekonomi gitu. Nah, yang menarik itu di Global Policy Index itu adalah mereka memasukkan indikator R&D, Research and Development itu. Yang indikator ketiga adalah cultural interaction, sama-sama lah ya, gitu ya. Terus ada livability, terus ada environment tadi, yang sama juga lah ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah accessibility. Jadi kita menyarikan dari beberapa, kalau di Bapeda yang menyarikan dari beberapa indikator yang kita anggap pas gitu buat Jakarta, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Terus kalau boleh intip Pak, tadi kan kalau nggak salah GCPI Bangkok itu 40, Kuala Lumpur 41. Kalau salah koreksi Pak, salah ya Pak ya? Iya, Kuala Lumpur itu posisinya ini kalau based on apa namanya? 2000 terbaru Pak. 2003 ya. Maaf ya. Iya, saya 2022 tadi nyebut. Ya gitu ya. Kalau Singapura tuh nomor 7. Di ASEAN. Seluruh dunia gitu ya Pak ya. Seluruh dunia. Tapi terbaik di ASEAN gitu ya. Ya, nomor 7. Terusnya kalau Kuala Lumpur tuh nomor 72. Ini nggak beda-beda aja. Nggak beda-beda tipis kan. 772 74 ya Pak. 7. Kalau Bangkok itu 105. Oh, berarti kita udah lebih. Iya, tapi kita nggak boleh berpuas diri. Oh iya. Karena targetnya harusnya 10 besar. Ya kalau nggak bisa 10 besar, 20 besar lah ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Kita prinsipnya sih jangan cuma berpuas diri, karena memang PR-nya masih banyak. Jakarta tuh PR yang sebanyak. Untuk ngeboost tuh Pak, tadi dari 74 jadi 10 besar, apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Yang pertama itu adalah kita fokus kepada layanan infrastruktur dasar ya. Itu seperti itu. Misalnya saya bercontoh, kita PDAM nih Cak tuh. Bukan PDAM, sekarang namanya Pamjaya ya. Palija. Iya, PDAM Palija itu sekarang namanya Pamjaya. Pamjaya itu kita kan sekarang coverage untuk air bersih gitu ya. Layanan air bersih itu kan masih nggak terlalu ini ya, belum mencapai target. Nah, kita lagi ngebus ini gitu loh, layanan dasar gitu ya, yang layanan dasar, perbaikan infrastruktur dasar seperti itu, penyediaan perumahan gitu, seperti itu yang kita itu. Karena apa? Begitu kelar dengan layanan dasar, secara otomatis yang namanya tadi yang saya bilang indikator environment, apa namanya accessibility, termasuk juga di transportasi juga kita lagi kan tahu sama tahu ya bahwa MRT lagi dilanjutkan gitu. So itu lagi diskusi masalah untuk koridor yang east-west seperti itu. Ya, jadi semua kita buat supaya interkoneksi, supaya nanti bisa ini. Kita juga lagi proses juga nih karena kebut-kebutan gitu ya sama apa namanya kondisi yang ada supaya nanti apa namanya layanan dasar itu bisa kita tingkatkan seperti itu. Memperluas jaringan seperti itu. Memperluas jaringan. Salah satunya tadi saya sebutkan Pamjaya itu lagi coba perluas jaringan. Makanya misalnya ketemu kalian. Oh iya banyak juga ya. Iya. Itu salah satu dari upaya kita untuk menyediakan atau apa ya memperluas jangkauan dari layanan dasar itu seperti itu. Oke, tadi kita udah ngomongin bagaimana cara ngebusnya nih. Nah, kira-kira kalau dari Bapeda DKI Jakarta sendiri, apa aja sih kebijakan terbaru nih Pak yang udah diambil untuk mendukung nih proses Jakarta menjadi kota global? Sebenarnya itu merupakan kebijakan yang komprehensif ya kesannya. Maka dari itu kita lagi menyusun dokumen bersama-sama nih bersama dengan seluruh elemen masyarakat ini, dengan akademisi segala macam. Terus yang menarik adalah ini kita kolaborasi juga nih, karena gini, membuat sebuah kota menjadi kota yang global itu
itu perlu Harus kerja sendiri ya. ya, perlu upaya bersama gitu ya. Nggak bisa masyarakatnya, coba saya ambil contoh masyarakatnya nggak bisa hanya bilang aja ini tanggung jawab pemerintah gitu, nggak bisa gitu loh. Masyarakat juga harus tahu bahwa tinggal di Jakarta kalau menjadi kota global ya harus bersama-sama gitu loh. Aware gitu. Aware gitu loh. Jadi nggak bisa lah buang sampah. Kalau kita mau ada sampah tapi ada sampah di kita gitu. Kita mau buang tapi nggak ada tempat sampah. Di kota global tuh beda. Sampai di kawan tempat sampah. Disimpan dulu ya Pak Risa. Disimpan dulu. Sampai sampah gitu loh. Nah, yang menarik tuh adalah gini. Begitu orang kita gitu sampai di Singapura taat dengan aku buang sampah di tempatnya, bisa ada apa namanya menyeberang jalan itu sesuai misalnya lampunya merah ya jangan diterabas gitu kan nih seperti itu. Ini harus dimulai dari kita dan dari sisi pemerintah juga harus tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi, memberikan edukasi seperti itu. Jadi dari akademisi juga sama. Jadi merupakan gerak bersama. Jadi misalnya nggak hanya diserahkan kepada kita menjadi kota global, tapi itu nggak bakal tercapai jika tidak ada kolaborasi bersama. Nggak ada peran aktif dari masyarakat sih. Di kebijakannya bertahap dilakukan secara bersama-sama. Ya, gitu ya. bertahap dilakukan bersama-sama. Dan yang paling penting lagi ada yang namanya R&D tadi. R&D tadi juga dikerjakan bersama-sama. Ada akademisi, kita punya BRIN, kita punya akademisi, kita punya pusat riset di tempat saya gitu. Kita kolaborasi bareng. Terus sama startup. Atau nama startup, tahu nggak? Kenapa tuh Pak? Karena sejatinya startup itu adalah lembaga R&D. Sebelum mereka bisa meluncurkan produknya mereka pastinya melakukan riset pasar. Betul sekali. Ya kan? Jadi sejatinya startup company itu adalah R&D. Itu potensi R&D engines buat Pemprov DKI Jakarta. Tuh. Oke Pak, kita bicara tentang kota global nih Pak. Pasti ada sisi ekonominya. Nah, kira-kira dari Bappenas sendiri ada strategi apa aja nih yang akan coba dikembangkan ketika Jakarta sebagai kota global nih, khususnya untuk pengembangan ekonomi? Iya, jadi gini, kita harus nanti membuat pusat-pusat layanan kota. Di sana perekonomian itu terjadi gitu ya. Dalam arti semua fasilitas ada di sana. Makanya kita membuat yang namanya Transit Oriented Development. TOD itu menjadi pusat-pusat perekonomian baru, pusat-pusat perekonomian yang berada di simpul transit. Gitu. Kayak di Jakarta udah beberapa titik tuh banyak Duku Atas. Itu nantinya akan pengembangan untuk Transit Oriented Development. Jadi tinggal di situ, kerja di situ, terus apalagi namanya? Ada sekolah di situ gitu ya. Jadi sebab kegiatan situ. Kayak kita konsepnya nanti 15 minutes city lah, bisa dijangkau 15 menit. 15 minutes itu walk gitu. Ya. Kayak di Melbourne 5 minutes atau 10 minutes gitu. Pernah jalan nggak? Pernah. Dari mana kawan? Contohnya di Jakarta Pak. Di Jakarta. Iya, contohnya dari kantor, contohnya ke daerah Kuningan, transit di Duku Atas. Naik saya jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki di daerah Bundaran HI sih Pak, atau Monas. Saya hampir tiap hari lagi. Kemana Pak? Dari Bundaran HI ke kantor. Wih. Oh, atau dari JSC ke JP Tower juga Pak sering. Oh iya, tadi saya jalan di sini. Nggak panas Pak. Ya. Tapi itu budaya ini Pak, kita sebagai masyarakat kota global. Di tempat lain itu juga sama di kota global yang staff saya. Mau di Seoul, mau di Tokyo, mau di Paris, mau di London, mau di manapun. Mau musim panas pun juga mereka jalan. Jadi budayakan jalan. Jadi kemarin itu sempat ada ajakan kan pada warga kan. Betul, ada program. Nah, jalan kaki. Saya sampaikan di sini bahwa itu ajakan yang baik itu membuat kita sebagai warga kota gitu ya. Saya yakin lah dari pagi sampai sore kerja, pulang udah capek sampai rumah. Sempat olahraga, sempat gerak. Itulah jalan itulah salah satu ini. Nah makanya diajak lah supaya sehat. Sebenarnya bukan itu supaya sehat itu. Dan yang kedua adalah bagi saya pribadi ya, saya tidak mau mengajak orang tanpa saya memberi contoh seperti itu.
Oleh karena itu Dari sendiri dulu gitu ya Pak ya? seperti itulah kalau kata ulama-ulama ya, mulailah dari diri sendiri. Gitu ya. Dulu kita orang lain tuh jangan kita menyuruh orang lain melakukan tapi kita nggak melakukan, gitu aja. Oke. Oke, tadi Pak Adi sempat bahas gitu ya Pak ya, R&D dan startup itu salah satu hal yang baik untuk penerapan implementasi Jakarta sebagai kota global. Nah menurut Pak Haji gitu ya, bagaimana potensi, teknologi, dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global? Oh, gampang. Apa tuh Pak? Bentar, saya pasti perbaiki posisi. Jadi begini. Jadi apa namanya riset and development ya, itu penting buat membangun sebuah kota. Yang pertama itu adalah kalau dari sisi perencanaan. Sekarang ini Bapeda itu sudah mulai mengembangkan itu yang namanya research based policy. Jadi sebuah kebijakan nanti ke depannya itu tidak boleh tanpa R&D yang baik ya, riset gitu yang baik. Itu yang pertama. Itu yang kedua, R&D ini bakal menjadi penopang untuk boosting kita punya ekonomi, gitu ya. Kita udah tahu lah bahwa startup itu seperti yang saya bilang di awal bahwa startup itu merupakan apa namanya R&D agent buat yang PDK Jakarta, seperti itu ya. Nah, R&D agent itu sekarang itu banyak yang jadi unicorn, dekakorn, seperti itu ya. Siapa bilang yang namanya Gojek gitu ya, itu bukan R&D. Mereka riset dulu pasti kebutuhannya apa. Terus ya udah jadi apa namanya salah satu startup untuk transportasi, mereka riset lagi yang diikutin warga itu apa. Ternyata yang diikutin makanan, anterin makanan. Karena penghasilan terbesarnya di depan, udah anterin makanan. Gitu. Itu hanya salah satu contoh bagaimana R&D itu mendorong atau mendongkrak perekonomian, dan saya yakin banyak R&D. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah R&D itu akan menjadi penolong bagi kota untuk berbenah diri. Tuh. Karena apa sejatinya? Kota itu merupakan pusat dari permasalahan. Sumber bukan sumber ya saya bilang. Mereka punya kota itu punya permasalahan yang banyak, gitu. Intinya seperti itu. Kota itu mempunyai permasalahan yang banyak. Itu satu. Sedangkan birokrasi itu terbiasa sama geraknya sesuai regulasi. Banyak regulasi yang menghambat. Nah, di satu sisi, di lain sisi yang lain, itu si R&D agent tadi atau tadi saya bilang startup tadi, itu mereka punya mimpi. Mereka mimpinya untuk macam-macam kan ya, seperti itu. Nah, bagaimana mempertemukan itu? Kebanyakan startup itu membuat inovasi, tapi akhirnya tidak terpakai, gitu? Karena nggak mengatasi permasalahan. Karena tidak menjawab permasalahan. Betul. Gojek, saya jadi mau Gojek lah, gitu. Gojek itu bisa survive karena dia itu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kota atau warga kota. Betul. Itu. Jadi fungsinya government, gitu ya, Mas Sayang, JSC mungkin, itu adalah untuk mempertemukan masalah dan si R&D agent, yaitu startup sebagai inovator. Kita punya masalah, you punya teknologi, coba apa yang bisa dibantu supaya buat survive. Itu yang pertama, supaya si ininya survive, ininya terbantu. Government terbantu, city terbantu, masyarakat terbantu, si startup juga survive. Bisa bisa lanjut gitu ya ke tahap berikutnya, jadi unicorn atau segala macam. Itu yang pertama. Kedua, begitu ini terbantu ya, si government itu fungsinya adalah mereka punya regulasi dan mereka punya playground untuk apa? Untuk startup itu membuktikan bahwa inovasinya itu bermanfaat. Jadi sebenarnya salah
misalnya startup itu mikirnya adalah, oh saya dikenalin nama government ya untuk mengetahui masalah yang dihadapi supaya saya bisa kasih solusinya, terus saya minta uang. Jangan. Itu salah besar. Kenapa? Budgetnya government itu banyak habis untuk urusan wajib pelayanan dasar. Contoh kesehatan, pendidikan. Itu aja udah kesehatan udah berapa persen? Pendidikan 20% minimal gitu. Seperti itu. Jadi jadikanlah ini sebagai wadah untuk mencari playground tadi, supaya apa? Begitu sudah terbukti valid lagi ya, valid bahwa teknologinya applied gitu ya, itu bisa dijual untuk mendapatkan visi ventura capital di luar sana, betul. Seperti itu. Jadi mikirnya harus seperti itu, bukan ketemu gangguan kita minta uang. Gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Seharusnya menjadi portofolio ya Pak. Jadi portofolio. Kita pernah kerjasama sama Pemprov, kita dikasih playground sama Pemprov. Ini terbukti. Ini mau nggak invest di tempat saya supaya bisa kita kembangin di tempat yang lain. Itu harusnya. Keren. Dan berhubung juga Pak, sekarang Jakarta Smart City itu lagi ada program Future City Hackathon nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Aji tadi itu sangat berkaitan Pak dengan program ini. Jadi bagaimana para startup, inovators ini mereka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ada beberapa tema, dan tema kali ini Pak itu berkaitan dengan Global City Index gitu ya. Beberapa indikatornya ada. Dan kira-kira nih Pak, dari Pak Aji sendiri nih, kalau terkait dengan Future City Hackathon kan ini program bagaimana melibatkan startup ini untuk bisa berpartisipasi, memberikan solusi-solusi digital, inovasi digital dalam bentuk produk dan layanan untuk membantu yang tadi Bapak bilang tadi, bagaimana ini bukan tugas pemerintah tapi tugas warga juga untuk bisa mendorong nih Jakarta bisa jadi kota global. Nah, kira-kira apa harapan Bapak nih dari calon peserta nih dari Future City Hackathon nih, startup yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta Pak yang tertarik untuk bersama-sama? Jakarta itu kota terbuka. Jadi startup itu tidak hanya dari Jakarta, mau dari mana saja. Itu terbuka seperti itu. Kan mau menjadi kota global. Betul. Iya, harus inklusif kedua. Oleh karena itu, kalau harapan saya sih sebenarnya, satu, startup itu harus bisa menjawab permasalahan yang dimiliki oleh Jakarta. Oke, gitu. Jadi seperti itu. Itu inilah ya, wajib. Dan in returns, karena saya anak Jaksel. In returns, Jakarta itu harus bisa memastikan, acara ini harus bisa memastikan bahwa Jakarta itu menyediakan playground untuk startupnya supaya bisa tumbuh, bisa terelevasi lebih tinggi lagi. Gitu. Bisa ini sudah device-nya sudah atau inovasinya sudah bisa aplikasikan dengan baik, mereka bisa mendapatkan ventura capital ini. Jadi ibaratnya gini, kalaupun hackathon ada hadiahnya, itu nggak seberapa. Betul. Dengan potensi nanti diberikan playground untuk membuktikan inovasinya memiliki kebermanfaatan yang tinggi, sehingga mendapatkan visi yang lebih besar. Betul luas sekali. Kan kalau di dalam Islam juga ada ya Pak ya, bermanfaat untuk sesama gitu ya Pak. Iyalah. Sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat. Karena hidup itu cuma sebentar, bukan begitu? You only live once. Mungkin kalau itu dari Jiali Pak. Kalau dari saya mungkin ada harapan gak sih Pak untuk masyarakat gitu ya Pak ya, untuk smart citizen sebagai warga DKI ataupun gitu Pak ya yang bekerja dan bermobility di DKI untuk dapat peran aktif meningkatkan Jakarta sebagai kota global. Saya sih nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk. Yang pertama itu mari kita jaga Jakarta ini gitu ya. Kita jaga bersama lah ya. Ada infrastruktur publik, ada halte, ada bus stop, ya, ada macam-macam ya, kita punya, ada jalur sepeda, segala macam, ada taman, itu dijaga gitu loh. Jaga, jangan sampai rusak, jangan divandalisme. No vandalism ya Pak ya. Vandalisme lah. Saya juga banyak lihat bus stop berbicara. Iya Pak, aku sedih banget Itu ya mungkin yang nyoret masih saya nggak tahu ya. Itu
bayar pajak apa enggak gitu ya, tapi itu dibayar dari uang pajak kita. Bapak Ibu, adik-adik, netizen gitu ya, atau smart citizen of Jakarta gitu ya. Kalau makan di luar kan, makan di restoran ya, itu kan restoran kena pajak gitu ya. Itu pajaknya kemana larinya? Ya mungkin infrastruktur tadi. Kalau kita tidak jaga, itu sayang uangnya. Ingat aja bahwa Mubazir temannya Saiton. Gitu ya. Melesatan ya. Jadi jangan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kebersihan. Gitu. Jakarta itu salah satu permasalahannya selain banjir itu adalah sampah, gitu ya. Jadi perlu dijaga gitu, jangan sampai buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan nanti kita butuh PPSU lebih banyak gitu. Karena anggarannya ke PPSU Kosnya gede lagi gitu lah, seperti itu ya. Jangan jangan buang sampah sembarangan. Itu paling penting. Jadi kita menjaga lingkungan. Yang ketiga tuh menjaga lingkungan kita tinggal masing-masing. Dan 3 harapan tadi itu tidak hanya berlaku untuk warga Jakarta tuh. Betul sekali. Karena kenapa Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, kota-kota saya nyebutin kota-kota malah jadi list kan. Dari situ dulu ya, Jabodetabek gitu ya, Unjur gitu ya, bisa tambahin Jakarta Cianjur. Itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Jakarta dan sekitarnya menyumbang hampir 25% dari PDB nasional. Dan kita harus bergerak bersama-sama nih. Karena penduduk Jakarta cuma 10,6 juta. Itu ya. Hampir 11 lah ya, seperti itu. Tapi itu saat malam. Kalau siap banyak pendatang gitu ya, bisa lebih dari 15 juta, 15 juta ya, sampai 20 gitu ya. 20 juta itu yang berada di Jakarta saat siang itu loh ya. Ini bersama-sama kita seperti menjaga Jakarta dan sekitarnya. Dan saya yakin Jakarta itu bisa menjadi kota global jika dan hanya jika jika dan hanya jika Bekasi maju, benar nggak? Depok maju, Bogor maju, semua ini maju bersama gitu. Karena itu merupakan satu kesuksesan gede yang kata orang-orang sih aglomerasi ya, seperti itu. Tapi kita tidak ngomongin politisnya. Ya jelas seperti itu. Karena kita berada di ruang yang sama, menghirup udara yang sama. Kan nggak bisa, misalnya Jakarta udah benar nih gitu ya, nggak bakar sampah segala macam. Bekasi bakar sampah gitu. Ke Jakarta. Nah, asapnya kemana? Ya bisa macam-macam. Angin kan nggak tahu gitu. Iya betul. Kita nggak bisa nyurangin gitu ya. Ntar kalau ini udah kayak Avatar, penguasa angin seperti itu. Nah, anginnya bisa kemana? Bisa ke polusinya, bisa ke Jakarta, bisa ke Depok, bisa ke macam-macam gitu. Jadi bisa ke Cikarang juga gitu. Seperti itu. Jadi ini nggak bisa hanya Jakarta. Kalau begitu tiba-tiba contoh kemarin, contoh kemarin itu libur lah. Libur. Oh iya tuh Pak, IQI index nggak sih Bapak ngomongin bukan nih? Ya, udah disebutin ya. Maksudnya seperti itu lah ya. Kan libur. Ya libur, transportnya berkurang. Atau kenapa begitu gitu kan. Ya, bisa jadi. Kita kan nggak tahu ya. Itu PM 2,5 dari mana gitu. Oke. Kalau di Jakarta menjaga gitu, industrinya diketatin segala macam. Tapi kalau daerah sekitarnya itu tidak menjaga itu, ya sama juga bohong gitu kan. Ya. Makanya itu harus merupakan upaya bersama. Jadi ibaratnya upaya kolektif lah ya, supaya menjadikan daerah ini gitu ya menjadi global city gitu, seperti itu sih. Karena kita semua satu kesatuan. Kita itu satu kesatuan, satu saudara, masih orang Indonesia. No one left behind. Gitu. Oke, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih nih kepada Pak Aji yang sudah boleh menjadi narasumber yang super keren tentunya ya di sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Smart Citizen yang sudah boleh menonton sesi JSC Podcast episode ke-5 kali ini. Dan juga buat teman-teman
Smart Citizen yang belum sempat menonton atau belum sempat mengikuti JSC Podcast sebelumnya, nantikan JSC Podcast episode-episode selanjutnya yang terbaru, dan jangan lupa follow atau ikuti akun media sosial dari Jakarta Smart City, dan sampai jumpa di JSC Podcast berikutnya. Bye.